Ngapote wala jere etangale reng majeng tantona la pademole. Bertemu Joko Tole di gerbang salam, pulangnya lewat pagar batu. Izinkan kami memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang terhormat dan juga rekan-rekan dari tim penyelenggara Agribisnis Fight dan juga teman-teman peserta yang dari beberapa institusi yang datang pada kali ini. Di sini dari nama perusahaan kami itu Green Bay Farm Pestisida Nabati dari Bayam dengan teknologi Smart Agriculture untuk efisiensi dan ekspor. Isu yang ada di Indonesia, teman-teman, ketergantungan para petani tentang pestisida kimia itu sangat kuat. Dari mana saya bisa membuktikan banyak petani-petani Madura yang mengandalkan dari pestisida kimia. Karena apa? Untuk produktivitas tanaman yang mereka panen itu lebih terjangkau menggunakan pestisida kimia. Tapi teman-teman, minusnya pestisida kimia itu ketika kita melakukan analisis mengenai dampak lingkungan itu lebih berbahaya daripada pestisida nabati. Maka dari itu kami mengangkat pestisida nabati ini untuk solusi terkait pestisida kimia yang menjadi ketergantungan petani-petani di Indonesia, teman-teman. Dan untuk yang kedua, pada penelitiannya UNINSI tahun 2000 itu ada beberapa hewan ternak yaitu sapi-sapi yang di sana tercatat bahwa banyak kematian sapi itu karena memakan dari limbah-limbah sayuran. Contohnya limbah bayam. Makanya kenapa kami berani mengangkat isu bayam ini bisa dijadikan sebagai pestisida nabati. Ternyata penjelasan dari UNINSI itu bayam mempunyai kandungan yaitu nitrat Fe2+ yang bisa teroksidasi menjadi nitrit. Perlu kita ketahui, ketika orang tua kita memasak sayur bayam, itu sayur bayam tidak diangkatkan kembali, teman-teman. Jadi ketika orang tua kita memasak, pasti sayur bayam harus langsung dihabiskan. Karena sesuai riset, ternyata sayur bayam itu bisa dikonsumsi 1-5 jam. Setelah 5 jam itu tidak bisa dikonsumsikan kembali. Dan juga ada daun kelor, tapi ketahanan pangannya dari daun kelor itu lebih kuat, teman-teman. Karena di sini ternyata daun kelor itu tingkat konsumsinya lebih lama dibandingkan dari sayur bayam. Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Di sini Green Bay Farm merupakan usaha inovatif yang mengolah bayam liar menjadi pestisida nabati ramah lingkungan. Karena bayam liar, kalau teman-teman ketahui, bahkan di terminal Bunga Rasipun itu ada bayam liar, teman-teman. Dan di lingkungan sekitar dari masyarakat itu belum ada yang memperhatikan gimana cara menggunakan produk nilai bergunanya bayam liar ini. Karena yang dikonsumsi ternyata bukan bayam-bayam liar yang ada di pinggir jalan. Maka dari itu kami mengangkat bayam liar ini agar menjadi produk bernilai guna, yaitu difermentasikan menjadi limbah bayam yang berguna untuk pestisida nabati. Untuk visinya sendiri, teman-teman, menjadi pelopor pengembangan pestisida nabati dari sayuran berbasis teknologi Smart Agriculture. Dan visinya tentu ada 3 poin, yaitu memanfaatkan bayam menjadi produk bernilai guna, dan yang kedua mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam pertanian hingga mendorong pertanian berkelanjutan. Mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk deskripsi produknya di sini. Yang pertama ada ramah lingkungan. Kembali lagi, ketika kita melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, aman untuk tanah, tanaman, dan petani. Karena di SDGs pun telah disebutkan 17 poin. Di sini kami mengambil poin yaitu terkait
terkait kesehatan dan kesejahteraan, di mana kami mementingkan kesehatan para petani hingga yang mengkonsumsi dari tanaman yang akan dipanen, dan kesejahteraan petani dari lingkungan sekitarnya agar tidak dicemari terkait pestisida kimianya. Dan yang kedua, harga terjangkau, cocok untuk petani kecil hingga menengah, karena petani ingin output yang dikasihkan ke tanaman itu lebih murah dibandingkan output yang lebih mahal, karena pestisida kimia di sini teman-teman harganya bisa dibilang agak mahal dari pestisida nabati. Dan yang ketiga, kemasan modern. Di sini QR code untuk panduan pengguna. Jadi ada 3 aspek di QR code kita, yaitu ada batch video yang kita perkenalkan terkait produk kita, terus juga ada terkait evaluasi penggunaan. Nah, di sini kita melibatkan para penyuluh untuk mengedukasi, memberitahukan ke petani bahwasanya di sini ada link pengaduan. Jadi ketika tanaman menggunakan pestisida yang kami tawarkan, terus petani merasa kurang puas, itu bisa menjadi bahan evaluasi kami, dan itu bisa melewatkan dari QR code yang dipandu langsung dari penyuluh pertanian. Selanjutnya 2 ukuran. Di sini ada 250 ml dan 1 liter. Tetapi kami masih memfokuskan yang 250 ml ini karena untuk kadaluarsanya produk kami ini hanya 2 minggu. Jadi kami menggunakan sistem seperti kalau teman-teman tahu sari roti. Jadi sari roti itu ketika udah expired itu bisa dikembalikan dan digantikan produk yang barunya. Dan yang terakhir yaitu teruji efektif, membasmi ulat, kutu daun, dan hama penghisap. Ini dikhususkan terhadap tanaman cabai, sawi, kangkung, dan tomat. Tetapi di sini kami lebih merekomendasikan ke tanaman kangkung karena pengujian kami itu sudah ada di tanaman kangkung dengan menggunakan ulat bulu. Jadi pas kami melakukan penelitian, ulat bulu itu ditaruh di tanaman kangkung. Jadi kita semprotkan dengan pestisida nabati yang 400 gram itu. Mortalitas hama itu bisa mati sampai berapa hari? Itu teman-teman. Oke, berarti next. Oke, untuk analisis swabnya, ini Greenbed kita mempunyai kekuatannya itu yang pertama bahan baku murah dan mudah didapat, terus yang kedua proses produksi sederhana dan efisien. Nah, untuk produksinya kita cukup merebus selama 7 menit. Nah, habis itu didiamkan, itu udah selesai. Nah, habis itu yang ketiga itu produk ramah lingkungan dan mendukung pertanian organik. Terus untuk ancaman dari produk kita yaitu persaingan dengan pestisida kimia dan produk nabati lain. Untuk selanjutnya yaitu standar sertifikasi ekspor yang ketat. Boleh di-share? Untuk aspek merknya, nah untuk nama usaha kami yaitu Greenbed Farm. Untuk talentnya yaitu biopestisida alami lawan hama tanpa bahan kimia. Nah terus untuk keunggulan brand, kita mempunyai menggabungkan inovasi biologi alami dengan kemasan digital interaktif yang ramah akan lingkungan. Nah jadi di kemasan kami ini ada QR barcode. Nah ini sudah dijelaskan kepada teman saya. Baik, selanjutnya bisa next Kak. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Kami di sini menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode online dan yang kedua yaitu ada metode kolaboratif. Mengapa kami memilih metode kolaboratif? Karena para petani yang kami jadikan sebagai target pasar yaitu adalah petani-petani milenial, terutama petani yang menggunakan tanaman hidroponik. Jadi para petani itu bisa mendapatkan produk kami itu yang pertama ada pada toko pertanian, ada pada kelompok tani, dan juga bisa menggunakan yang promosi online yaitu ada pada Instagram, TikTok, dan juga marketplace. Bisa di next Kak. Nah untuk selanjutnya ada aspek keuangan. Jadi kami itu berencana ingin memproduksi biopestisida bayam ini itu selama 1 bulan ada 770 produk dengan harga 17.000, dimana kami selama 1 tahun itu akan mendapatkan
67 juta. Untuk proyeksi laba rugi juga kami menghitung dari 1 tahun. Untuk penerimaan sendiri itu kan 157 juta, sehingga kami itu mendapatkan laba bersih sebesar 103 juta. Untuk HPP sendiri itu sebenarnya HPP dari produknya kami itu hanya 5.000, akan tetapi karena kami menggunakan metode seperti sari roti, di mana produk kami itu kan untuk expirednya itu hanya 2 minggu. Jadi bagi para, terutama bagi toko pertanian, produk yang belum laku di toko pertanian dan produk itu sudah expired akan kami tarik kembali. Jadi seperti itu. Kacepot gulana merah, salalopot nyoon sapora. Biopestisida agribisnis berakar di Madura, berdampak di dunia. Mungkin cukup sekian dari kami dari Universitas Trunajaya Madura. Bagi Ibu Bapak Dewan Juri, jika ada saran atau tanggapan dipersilahkan. Pertama selamat ya buat teman-teman UTM ya kalau dipanggil ya. Iya. Teman-teman UTM sudah masuk ke 9 besar gitu ya, sudah melihat bagaimana Jember belum di sini. First time Ibu. Oh first time, oke. Kita kembali ya ke biopestisidanya. Tadi bayamnya bayam liar nih. Mungkin saya mau tanya sebelumnya, kalau teman-teman harus memproduksi massal gitu ya, terus mendapatkan bahan bakunya dari mana? Yang pertama, kami itu kan memilih bayam liar karena kami juga ingin membantu perekonomian petani lokal. Kan bayam liar itu sebenarnya ada di lahan-lahan yang memang tidak diinginkan untuk tumbuh begitu ya Ibu. Jadi karena kami itu Madura lahan pesisir, kami itu mengangkat strategi kebijakan nafkah pada petani-petani atau bahkan yang bukan petani yang memiliki bayam tersebut. Jadi bayam itu bisa kami tampung untuk membuat produk pestisida ini. Oke, berarti teman-teman yang mencari dulu nih, atau ada yang menghubungi teman-teman kalau ada bayam liarnya? Ya sebenarnya kami itu mencari terlebih dahulu. Jadi kita itu nanti akan memberikan kayak pengumuman ataupun siapa saja bagi para petani terutama di Madura yang memiliki bayam liar seperti itu akan kami manfaatkan menjadi pestisida. Karena itu cukup sulit ya, kalau teman-teman harus cari, belum ada mitranya itu juga susah gitu ya kalau untuk membuka bisnis gitu. Kemudian juga teman-teman tadi lebih ke petani hidroponik gitu ya, karena kalau memang petani hidroponik kan lebih mudah untuk diedukasi gitu ya dibandingkan petani-petani yang konvensional gitu ya. Karena kalau teman-teman menjualnya segitu, saya mikirnya harus bersaing dengan yang pestisida kimia, pasti akan kalah gitu ya, karena petani yang konvensional yang lahannya besar akan lebih memilih bahan kimia gitu ya, karena pengalaman sendiri seperti itu. Dan edukasinya kepada mereka tuh lebih susah karena versi mereka lebih mudah didapatkan yang kimia gitu ya, yang dibandingkan biopestisida seperti itu. Kemudian juga apakah memang teman-teman memasukkan QR code itu sudah dipertimbangkan? Sudah Ibu, karena menurut kami juga butuh keluhan dari para petani jika memang produk kami itu diterima di kalangan petani milenial. Apakah tidak lebih baik menampilkan langsung nomor kontak kalian ataukah nomor sosial ataukah nama sosial media? Izin menjawab Ibu. Jadi dalam link tree kami itu sudah ada evaluasi. Nah setelah para petani itu mengisi evaluasi itu akan tertera kontak kami, sehingga nanti mereka itu akan memberikan keluhan yang langsung akan kami tampung dan kami jawab sebagaimana telah dijelaskan tadi sama rekan saya, yaitu penyuluh itu.
Berarti karena target kalian petani hidroponik, berarti lebih ke petani yang memang ini ya, petani milenial gitu ya, lebih ke petani milenial. Iya. Mungkin itu kalau saya. Terima kasih. Makasih Mbak Mas ya. Kita membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu. Hari ini kan yang dilihat orang itu jika memiliki dampak, ya. Jadi indikator dampak itu adalah bermaslahat bagi orang lain, ya, bagi masyarakat. Jadi ada pengakuan, ya, dan sebagainya. Jadi tidak sebatas hanya semisal, oh ini ada biopestisida dari daun tembakau, ya, oh ini juga bayam, ini juga bisa, kan tidak sebatas itu. Apalagi semisal banyak mahasiswa kami juga pada saat KKN itu karena melimpahnya tembakau membuat biopestisida dari daun tembakau, ya, kembang tembakau, ya, yang tidak yang terbuang sia-sia, ya. Jadi mereka menganggap bahwa ini inovasi. Begitu dicantolkan ke usaha BUMDes, ya, itu bisa masuk karena apa? Karena satu liter botol itu hanya dijual 8.000 rupiah. Nah, sekarang tadi bayar dijual berapa itu? 17.000. 17.000. Nah, nanti kira-kira kalau ada teman Anda yang membuat dari bahan dasar tembakau, ternyata harganya cuma 8.000, kira-kira petani lari kemana? Menurut kami ya namanya juga orang pasti kan akan membeli yang murah, akan tetapi kan kami memiliki strategi yaitu seperti sari roti, di mana barang yang sudah expired akan kami tarik ulang dan kami ganti kembali. So, ini user, ya, pemakai, maksud saya begitu, ya. Jadi artinya gini, bisnis ya bisnis, inovasi ya inovasi, ya. Tetapi politik ekonomi itu juga harus berjalan di situ, gitu ya. Jadi tidak sebatas hanya membuat perjalanan bisnis, yang penting ini belum ada, ya, ini masuk akal, ini menarik. Tetapi ke depan kan juga sering namanya aja plan, ya, perjalanan, gitu ya. Jadi tidak sebatas hanya sensasi, ya. Bayam enak itu makan pestisida, ya. Kecuali kalau itu sisa makanan, sisa sayuran bayam mau dipakai pestisida, ya tidak masalah, begitu, ya. Gitu. Jadi itu sedikit masukan dari saya, ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Daripada sampai moyo-moyo, ya, sampai berat-berat berusaha, ya, mikir kenalan, serius dan sebagainya, ujung-ujungnya masih kalah dengan produk teman Anda, ya. Ini yang memiliki fungsi yang hampir sama, itu, ya. Ini itu adalah kunci dalam berbisnis, ya. Terima kasih atas saran-sarannya, Pak. Selamat untuk UTM, ya, dipanggilnya. UTM. Tadi saya coba translate dulu gitu waktu awal, apa nih ya gitu. Mohon maaf ya, saya belum lebih paham gitu. Saya pernahnya kebangkalan dari bebek gitu. Menarik. Ini untuk produknya kalian dalam bentuk kan biopestisida. Kemudian tadi langsung targetnya itu petani bayam kan maksudnya, atau biopestisida dari bayam? Ini untuk ininya itu biopestisida dari bayam, Bapak. Dari Karena bayam. akan menjadi pertanyaan, ini tuh maksudnya biopestisida untuk bayam atau biopestisida dari bayam, karena ingredient produk itu yang di depan soalnya kan memang. Akan tetapi interpretasinya menurut saya akan jadi berbeda kayak gitu. Susu kedelai, ya kan, nggak tepat sebenarnya. Yang tepat itu adalah sari dari kedelai. Jadi makna
tadi pas saya lihat produknya, apakah ini untuk bayam kah gitu. Kalau biopestisidanya udah, tinggal kata bayam itu yang menyebabkan akan berbeda. Kemudian untuk nama produknya kan biopestisida atau maksudnya mereknya itu apa? Mereknya ini Greenpad. Sekali lagi, Greenpad. green Greenpad. bag. Pad. Oke, saya agak sulit. Dengarnya harus 2 kali gitu. Sementara untuk petani, menurut kalian masuk ke hidroponik, benar? Iya Pak. Seberapa banyak sih di Indonesia yang melakukan pertanian secara hidroponik misalnya? Seberapa banyak setahu kalian? Kalau di kan konvensional ya, atau berubah sekarang datanya? Mungkin saya belum tahu. Saya mau tahu dari sudut pandang kalian. Kalau dilihat-lihat memang hidroponik itu lebih minim daripada yang organik Bapak. Jadi organiknya yang lebih mayoritas. Tetapi di sini kan untuk tanaman kangkung yang kami fokuskan itu bukan hanya kangkung liar, tapi bukan hanya kangkung air, tapi juga kangkung darat. Iya, karena ngomongin marketnya nanti, berarti kan petani kayak gitu. Untuk masyarakat kita pun notabene itu lebih milih yang misalnya di perumahan beli sayur daripada nanam sayur sendiri. Mungkin ada beberapa isu sebelumnya kan harga cabai tinggi, lebih baik ibu-ibu nanam cabai sendiri gitu. Karena merawat itu nggak lebih mudah kalau tidak terbiasa untuk merawat, apalagi tanaman misalnya. Lebih baik beli ready, lebih mudah untuk proses berikutnya gitu. Nah ini menjadi tantangan buat teman-teman dari UTM untuk dari segi target market karena spesifik gitu. Kenapa tidak? Tadi Pak Ali menyinggung juga terkait biopestisida dari bahan lain yang harganya pertama lebih murah. Kalau kalian bersaing untuk di komoditas produk yang itu sangat kompetitif, menurut saya di bidang pertanian pasti orang akan milih pertama dari segi harga lalu kemanfaatan. Contoh yang kita sudah gembar-gemborkan untuk pertanian organik saja, itu aja nggak lebih mudah kalau tidak ada contohnya untuk akhirnya benar-benar bisa memberikan keuntungan. Nah di situ menjadi tantangan kalian. Ide penggunaan go green-nya saya apresiasi untuk tim dari UTM gitu. Tinggal dari segi market bahwa produk ini memang bisa diterima gitu. 17.000 untuk dengan model botol ini dengan target yang tadi hidroponik itu akan challenge banget gitu untuk mengedukasi. Ya benar ya. Kalau produk biopestisida yang sudah ada, adakah yang seperti produknya kalian dari segi kemasan? Ada Bapak, tapi cuma beda bentuk aja. Seukurannya ini? Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tapi kebanyakan yang lebih kecil. Oke, harga berapa? Kalau kami lihat itu ada yang 14, ada yang 12 gitu. Oh, Karena kami beda-beda. karena iya Pak. Karena kami juga memberikan harga itu juga melihat kompetitor kami begitu. Nah, karena kalau misalnya kalian mau masuk sebagai newcomers gitu kan, kalau di harga kalian sudah tinggi, berarti yang perlu kalian berikan apa ya dari segi keunggulan produk untuk di kalian produk ini? Apa yang kalian bertawarkan sehingga dengan harga itu tadi kan akhirnya kan saya tangkap lebih mahal ya. Oke, nah kalau dari segi konsep bisnis boleh nggak sih lebih mahal? Boleh, ya nggak harus lebih murah. Lalu dari sisi apa kalian tampilkan keunggulan di produk kalian? Apa yang kalian tawarkan ke user atau pengguna? Yang pertama yaitu kan dari setiap produk kami menampilkan kode QR yang langsung memberikan mereka pelayanan. Dari segi pelayanan menurut kami itu juga jasa sehingga bisa juga
menjadi hal utama dari beberapa produk yang lain. Yang pertama itu layanan. Terus yang kedua, produk kami itu bisa langsung menghilangkan hama itu 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Hama apa dulu? Yang ulang. Oke, karena ada beberapa, ini kan sekarang lagi happening itu artificial intelligence. Ada sebuah aplikasi yang setahu saya ketika daun tanaman dipotret itu sudah tahu indikator apa yang menyebabkan dia berubah. Lalu si pengguna aplikasi itu langsung tahu apa yang harus diberikan dan tidak harus obat ataupun seperti biopestisida atau hal yang lain. Dan itu ada gitu, misalnya daunnya kuning, oh dia kurang ini, oh tinggal dikasih garam atau sejenisnya. Nah itu juga perlu menjadi pertimbangan juga untuk teman-teman sekarang mengidekan suatu produk, karena semuanya hampir sekarang dikaitkan dengan AI gitu dalam bentuk yang lain. Nah kalian sudah tahukah untuk hal tersebut misalnya? Karena nanti nyambungnya baik itu hama maupun penyakit di tanaman itu kan bisa hama ya, bisa memang sumber virus, bakteri atau yang lain juga. Kalau hama yang dimaksud bisa jadi pengerat, insek, misal serangga gitu. Nah untuk yang kalian ini untuk apa? Spesifiknya kah ada atau secara general bisa atau mampu untuk mencegah kerusakan dari tanaman atau tumbuhan atau seperti apa? Bisa dibantu? Direspon? Oke Pak, izin komentar ya. Boleh. Untuk itu secara spesifik kami hanya berfokus pada OPT ulat saja Pak. Oke, OPT ulat. Nah, perlu kalian gali lebih dalam dari jenis ya masalah di OPT kan banyak, setahu saya gitu. Nah, mana yang paling menyebabkan untuk misalnya kalau di Jember itu ada petani tembakau yang cukup banyak. Mungkin kalian tadi saya dengar kata kangkung misalnya atau spesifik apa gitu. Nah, komoditas itu juga bisa menjadi awalan untuk mulai kalian memberikan sebuah solusi. Jadi nggak harus besar banget. Nanti setelah itu bisa dikembangkan untuk jenis tanaman yang lain. Sama halnya kalau target segmen untuk membuat produk kecantikan, yang pastinya cewek ya, bener? Apakah yang maskulin itu nggak butuh? Ternyata ada kebutuhan juga, spesifik tadi, kayak gitu, wajah lebih segar dan yang lainnya. Nah, semakin spesifik itu akan lebih mudah mentarget calon konsumennya. Akan tetapi memang tantangannya adalah sudah tahu seberapa besar marketnya, tapi akan lebih mudah. Kalau misalnya mau secara masa besar, kalian berarti perlu mampu menyelesaikan yang lebih banyak punya masalah. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian menurut saya dari apa yang kalian lakukan ini lebih ke mana sebenarnya? Untuk pertanian itu lebih green kah dengan biopestisida atau seperti apa konsepnya kalian dengan biopestisida? Lebih sehat kah atau lebih apa untuk menurut kalian? Iya Pak, yang pertama yaitu untuk kesehatan itu sawinya atau tanamannya. Jadi kami tuh menarget petani yang hidroponik karena kami berpikir itu hasil dari panen tanaman tersebut itu bisa dijual di kayak yang memiliki kualitas yang bagus, seperti halnya kayak dijual di supermarket, bukan dijual di pasar gitu. Dan untuk yang kedua yaitu tentang kehijauan juga, ke lingkungan. Karena kan sekarang itu pestisida kimia itu kan memang menyebabkan kerusakan terhadap entah itu dari tanahnya sendiri, sehingga kami itu apabila tanah itu sudah rusak, otomatis kan hasil panen itu bisa menjadi resiko begitu Pak. Oke. Dari saya cukup. Dari kalian tidak ada yang perlu disampaikan, masih ada 20 detik lagi. Sudah mungkin cukup saja teman-teman dan juga dewan juri.
Mohon maaf bila ada salah kata. Kami mau jargon sekali. Biopestisida alami lawan hama tanpa bahan kimia. Matur. Terima kasih.